Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imratul Hasanah dari kelas BKI 3B. Di sini pada mata kuliah logika, saya akan menerangkan sedikit tentang kerancuan berbicara. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang kerancuan berbicara dalam logika, mulai dari pengertiannya, ciri-cirinya, hingga contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu pengertian kerancuan berbicara. Kerancuan berbicara adalah kesalahan dalam cara berpikir, menyusun argumen, atau menyampaikan pendapat sehingga kesimpulan yang dihasilkan itu tampak benar, padahal secara logis itu keliru. Kemudian kerancuan ini sering terjadi bukan karena kebohongan, karena penggunaan bahasa yang tidak tepat, kemudian penalaran yang tidak runtut, atau manipulasi emosi pendengar. Akibatnya, orang lain bisa terpengaruh, salah paham, atau menerima kesimpulan yang sebenarnya tidak kuat secara logika. Kemudian yang kedua yaitu mengapa kerancuan berbicara itu penting atau sangat penting untuk dipahami. Yang pertama yaitu sering muncul dalam pidato, debat, ceramah, dan media sosial. Kemudian yang kedua mempengaruhi cara orang berpikir dalam mengambil keputusan. Yang ketiga yaitu dapat menyesatkan masyarakat jika tidak disadari. Dalam konteks pendidikan, dakwah maupun komunikasi sosial, kemampuan mengenali kerancuan berbicara membantu kita yaitu berpikir kritis, kemudian tidak mudah terprovokasi. Yang ketiga yaitu menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga yaitu ciri-ciri kerancuan berbicara. Kerancuan berbicara itu biasanya memiliki beberapa ciri, yaitu yang pertama, argumennya itu terdengar meyakinkan tetapi tidak disertai bukti yang kuat. Yang kedua, kesimpulan tidak sesuai dengan premis. Yang ketiga yaitu menggunakan emosi bukan logika. Yang keempat yaitu makna kata ambigu atau bermakna ganda. Yang selanjutnya yaitu pendengar yang awam itu sering tidak menyadari kerancuan ini karena disampaikan dengan bahasa yang lancar dan penuh keyakinan. Yang keempat yaitu contoh kerancuan berbicara dalam kehidupan sehari-hari. Agar mudah dipahami, berikut contoh sederhana. Yang pertama yaitu contohnya itu anak itu sering bolos sekolah, berarti dia itu anak nakal. Pemahamannya yaitu ini kerancuan karena menggeneralisasi, yaitu bolos bisa disebabkan faktor ekonomi, keluarga, atau juga kesehatan. Kemudian yang contoh dua yaitu orang yang tidak setuju dengan pendapat saya pasti tidak bermoral. Kerancuan ini karena menyerang pribadi bukan membahas argumen. Kemudian yang contoh ketiga, karena banyak orang yang percaya berita ini, berarti berita ini benar. Kerancuan ini karena jumlah pendukungnya tidak menjamin kebenaran. Maksudnya di sini itu kalau berita ini banyak yang menyadari kalau benar, berarti itu difahaminya itu bahwa berita itu memang benar, padahal itu berita ini belum tentu benar. Kemudian yang selanjutnya yaitu kerancuan berbicara dalam konteks sosial dan pendidikan. Dalam dunia pendidikan, kerancuan berbicara itu bisa berdampak serius. Misalnya, siswa menerima informasi yang keliru, kemudian keputusan kebijakan diambil tanpa dasar rasional, atau stigma negatif terhadap kelompok tertentu. Dalam konteks sosial dan keagamaan, kerancuan berbicara bisa muncul karena konflik, kemudian salah paham, bahkan perpecahan. Oleh karena itu, logika berfungsi sebagai alat penyaring agar komunikasi itu berjalan secara sehat dan adil. Yang ketiga yaitu bedakan fakta antara fakta dan opini. Yang keempat, hindari bahasa emosional yang berlebihan. Kemudian berpikir sebelum berbicara. Kemampuan ini sangat penting terutama bagi mahasiswa, pendidik, dan juga calon pemimpin masyarakat. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan.
Sebagai kesimpulan, kerancuan berbicara dalam logika adalah kesalahan penalaran yang muncul dalam penyampaian pendapat sehingga kesimpulan itu tampak benar, padahal secara logis itu keliru. Dalam kerancuan ini sering terjadi dalam komunikasi sehari-hari dan dapat menyesatkan jika tidak dipahami dengan baik. Dengan mempelajari logika dan mengenali kerancuan berbicara, kita itu dapat menjadi pribadi yang lebih kritis, kemudian bijak dalam berkomunikasi, dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.